Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel PBSI Angkatan 23. Pada video kali ini, saya Naoki Saputra dengan NIM 2002104021336 akan membahas topik yang cukup serius dan ramai diperbincangkan, yaitu fenomena perkembangan remaja, khususnya dalam konteks kegiatan yang cukup mengkhawatirkan dan berbahaya, yakni self-injury. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di dunia remaja? Yuk kita cari tahu bersama dengan menonton beberapa video berikut ini. Puluhan siswa salah satu SMP di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu melakukan tindakan melukai diri sendiri. Entah apa yang membuat 52 pelajar ini. Puluhan siswa SMPN 1 Ngariboyo, Magetan, Jawa Timur melakukan aksi menyakiti diri sendiri menggunakan senjata tajam. Mereka menyayat bagian tubuh sendiri dan ironinya tindakan ini dilakukan di lingkungan sekolah. Aksi ini terungkap setelah pihak sekolah menerima hasil screening Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Hasilnya, puluhan pelajar memiliki bekas luka akibat menyakiti diri sendiri. Dimintai konfirmasi Senin siang, petugas Humas SMPN 1 Ngariboyo, Magetan, Juari membenarkan puluhan anak didiknya melakukan aksi berbahaya itu. Setelah melihat berita tersebut, kira-kira apa yang mendorong remaja untuk melakukan hal-hal ini? Sebelum mengkaji tentang apa yang menjadi pemicu perilaku tersebut, kita akan mencari tahu bersama mengenai apa itu self-injury dengan memahami fenomena ini dari sudut pandang ilmiah. Jadi, menurut American Psychiatric Association 2013, self-injury merupakan perilaku melukai diri sendiri yang disengaja yang dapat menyebabkan pendarahan, memar, dan rasa sakit yang ditunjukkan untuk menyebabkan kerusakan tubuh yang ringan tanpa disertai niat untuk bunuh diri. Seperti contoh perilaku ini yaitu menyayat, membakar, dan menusuk diri sendiri. Walaupun self-injury berbeda dengan percobaan bunuh diri, menurut pendapat Tresno dan kawan-kawan 2012, seseorang yang pernah melukai diri sendiri cenderung untuk mempertimbangkan atau mencoba bunuh diri daripada orang yang tidak pernah melakukan self-injury. Penelitian melaporkan bahwa 70% percobaan bunuh diri dilakukan oleh individu yang sebelumnya terlibat dalam kegiatan self-injury. Hal ini didukung juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Klonsky pada tahun 2013. Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa self-injury adalah faktor risiko yang signifikan untuk percobaan bunuh diri pada berbagai populasi, yaitu pasien kejiwaan yang masih remaja, mahasiswa, dan orang dewasa. Berdasarkan hasil penelitian ilmiah yang kita ketahui bersama sebelumnya, perilaku self-injury ini sangat berbahaya jika terus berlanjut. Maka dari itu, kita perlu menghentikan dan mencegah perilaku tersebut muncul pada peserta didik kita. Namun, sebelum kita melakukan pencegahan, kita perlu tahu apa saja penyebab dari remaja melakukan self-injury dan apa yang mendorong mereka untuk mengambil tindakan tersebut. Yuk kita rinci alasan-alasan di balik perilaku tersebut dan mencoba memahami perspektif mereka. Menurut artikel Halodoc, self-injury biasanya dilakukan untuk melampiaskan emosi yang sedang dialami oleh para remaja, misalnya marah, cemas, stres, depresi, putus asa, atau rasa bersalah yang tidak dapat diatasi dengan baik. Melansir Verywell Mind, penyebab self-injury tidak hanya untuk melampiaskan emosi. Terkadang self-injury yang dilakukan oleh para remaja dilakukan untuk mencari perhatian atau mengalihkan masalah yang sedang mereka hadapi. Bahkan perilaku ini dapat ditularkan dari anak-anak yang memiliki lingkungan rentan dengan perilaku self-injury. Ada berbagai pemicu yang dapat meningkatkan resiko pada remaja melakukan self-injury. Salah satunya adalah permasalahan sosial. Remaja yang mengalami kesulitan hidup dan masalah sosial dapat mengalami stres yang berisiko alami self-injury. Selain itu, trauma psikologis yang dialami seorang remaja juga dapat meningkatkan perasaan rendah diri, kesepian, hampa, serta mati rasa yang dapat meningkatkan risiko terjadinya perilaku self-injury ini. Setelah mengetahui bahaya dan penyebab munculnya perilaku ini, tentu saja kita perlu membahas langkah-langkah
pencegahan dan penanganannya agar kita bisa membantu remaja mengatasi masalah ini dan membangun kesehatan mental yang kuat. Untuk cara mengatasi atau penanganan dari perilaku yang dilakukan remaja ini, yaitu yang pertama, jangan menghakimi atau menyalahkan remaja tersebut. Remaja yang melakukan self-injury seringkali merasa bersalah, malu, atau dikucilkan. Oleh karena itu, penting untuk tidak menghakimi atau menyalahkan remaja tersebut. Hal ini dapat membuat remaja tersebut merasa semakin buruk dan semakin sulit untuk berhenti melakukan self-injury. Hal yang dapat dilakukan untuk menghindari menghakimi atau menyalahkan remaja yang melakukan self-injury adalah yang pertama, fokus pada perilaku, bukan pada remaja tersebut. Jangan mengatakan hal-hal seperti kamu gila atau kamu tidak berharga. Sebaliknya, fokuslah pada perilaku dan tanyakan mengapa ia melakukan hal tersebut. Lalu berikan pengertian dan empati. Katakanlah hal-hal seperti aku mengerti bahwa kamu sedang merasa sulit atau aku ada di sini untukmu. Lalu jangan memaksa remaja tersebut untuk menceritakan apa yang terjadi. Jika remaja tersebut tidak ingin menceritakan apa yang terjadi, pokoknya jangan memaksa. Jangan mengancam remaja tersebut untuk berhenti. Mengancam remaja untuk berhenti melakukan self-injury dapat membuat remaja tersebut merasa semakin tertekan dan semakin sulit untuk berhenti. Hal yang dapat dilakukan untuk menghindari mengancam remaja yang melakukan self-injury adalah yang pertama, bicaralah dengan remaja tersebut dengan baik tentang bahaya self-injury. Jelaskan bahwa self-injury dapat menyebabkan infeksi, cedera serius, atau bahkan kematian. Tawarkan bantuan dan dukungan kepada remaja tersebut. Katakan hal-hal seperti aku ingin membantumu berhenti melakukan self-injury atau aku ada di sini untukmu. Lalu yang ketiga, jangan menghukum remaja tersebut jika ia masih melakukan self-injury. Hukuman dapat membuat remaja merasa semakin tertekan dan semakin sulit untuk berhenti. Lalu yang berikutnya, jangan membuat remaja tersebut merasa malu dan bersalah. Remaja yang melakukan self-injury seringkali merasa malu dan bersalah. Hal ini dapat membuat remaja tersebut semakin sulit untuk terbuka dan menerima bantuan. Hal yang dapat dilakukan untuk menghindari membuat remaja yang melakukan self-injury merasa malu atau bersalah dapat dilakukan dengan jangan mempermalukan atau mengkritik remaja tersebut. Hal ini dapat membuat remaja merasa semakin buruk. Lalu, jangan membandingkan remaja tersebut dengan orang lain. Katakanlah hal-hal seperti kamu tidak sendirian atau banyak orang yang sedang mengalami hal yang sama. Fokus pada kekuatan dan potensi remaja tersebut. Katakan hal-hal seperti aku tahu kamu bisa mengatasi semua ini, atau kamu adalah orang yang kuat. Dan yang terakhir, tawarkan bantuan dan dukungan kepada remaja tersebut. Dengarkan remaja tersebut dengan sepenuh hati dan penuh empati. Biarkan remaja tersebut bercerita tentang apa yang sedang ia rasakan. Berikan remaja tersebut perhatian dan kasih sayang. Katakanlah hal-hal yang positif dan membangun kepada remaja tersebut. Bantu dia mengembangkan keterampilan coping yang sehat. Berikan remaja tersebut contoh-contoh keterampilan coping yang sehat seperti olahraga, meditasi, atau journaling. Apabila perilaku self-injury remaja tersebut sudah parah atau membahayakan dirinya sendiri, maka perlu dipertimbangkan untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater. Dengan menawarkan bantuan dan dukungan yang tepat, remaja yang melakukan self-injury dapat sembuh dan menjalani kehidupan yang lebih sehat. Itu dia pembahasan mengenai fenomena perkembangan remaja yang sedang ramai diperbincangkan. Sebagai penutup, marilah kita merangkum apa yang telah kita pelajari hari ini. Fenomena self-injury pada remaja adalah isu serius yang membutuhkan perhatian dan pemahaman bersama. Dengan memahami lebih dalam, kita dapat menjadi lebih peduli dan mungkin membantu merubah kehidupan seseorang. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan pendapat kalian mengenai perilaku atau fenomena perkembangan remaja self-injury ini di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa pada video